Hai guys, ketemu lagi dengan keluarga viral. Nah, kali ini kalian ikutin keseharianku ya. Nih, aku ada di rumah sakit masih jagain anakku. Ini hari kedua anakku masuk rumah sakit. Nah, kita siap-siap dulu ya, ambil tas, kita cek-cek apalah yang kekurangannya. Oke, kita ambil dulu sepatu ya guys. Nah, kita ambil sepatu, jus dong kita pakai dulu. Kan nggak mungkin dong kita nggak pakai sepatu ya kan. Nih, setelah kita pakai sepatu, sepatunya jatuh lagi. Nah, terus setelah kita pakai sepatu, kita cek lagi nih kerapian kita udah rapi atau belum, apakah ada yang ketinggalan. Kita cek lagi. Oh iya ya, ID card aku lupa, untung aja aku ingat ada di lemari nih. Dulu ya, nih setelah aku ambil jangan lupa dipakai, dan just deh kita siap-siap ya, kita berangkat ke kantor. Let's go. Nah, ini aku lagi panasin dulu ya guys, karena ya namanya mobil ya kan harus panasin. Nah, nih lihat tuh di parkiran. Oke, kita jalan ya guys, dan alhamdulillah hari ini tuh jalanannya lagi sepi banget ya, alhamdulillah, jadi nggak macet nggak apa. Nah, setelah kita di kantor, kita banyak kerjaan untuk hari ini tuh sangat padat. Jadi aku harus interview, aku harus ngerjain data-dataku untuk karyawannya karena posisiku HRD, jadi aku banyak ya kerjaan ya, apalagi banyak di akhir bulan kayak gini untuk gajian guys. Nah, terus udah kayak gitu aku harus cek nih, kalau misalnya aku datang tuh pasti aku cek dulu nih kerjaanku hari ini, karena banyak banget kerjaan menumpuk, jadinya aku kerjain dulu satu-satu ya guys. Nih aku biasanya sih rapiin dulu nih guys, berkas-berkas lamaran orang atau CV-nya orang atau bagaimanapun aku cek dulu, karena juga ada hari ini tuh perpanjangan kontrak ya guys. Nah, aku cek, aku rapikan satu persatu, jadi aku tuh enak kalau kerja itu sesuai dengan alur, jadi mana yang dulu yang urgent, mana yang ini aku kerjakan dulu ya gitu. Nih aku ringkas dulu ya yang mana-mana ya guys. Nih aku ringkas ya, aku cek satu-satu dulu, takutnya nanti ada ketinggalan di amplop. Wah, nggak mungkin dong ya kan, aku minta lagi. Jadi kita cek dulu, double check, pastikan sudah nggak ada lagi di amplop. Oke, kita klip, kita staples, dan seperti itu biar jadi satu ya, dalam satu folder gitu guys, per nama, jadi enak nih aku mau nyusunnya. Nah, terus aku pilih lagi, aku kerja lagi nih, sambil aku pikirin nih. Oke lah, aku kerjain ini dulu ya, perpanjangan kontrak dulu ya guys. Nih karena nanti di jam 10-an aku akan interview dulu nih di luar kota, jadi aku kerjain dulu untuk database-nya ya saat ini. Oke, kita ketik, dan setelah jam 6 guys aku pulang ya, kita masuk mobil lagi ya, kita pulang karena aku kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore guys. Jadi kita pulang, bukan pulang ke rumah ya, pulang ke rumah sakit nih. Jadi kita dalam perjalanan baru pulang nih dari kantor, baru keluar. Oke, kita mau ke rumah sakit guys. Nih dalam perjalanannya, nah biasanya tuh di jam-jam segini tuh jam-jamnya macetnya di jalan, karena karyawan banyak yang pulang dari mana aja, jadi tuh banyak banget. Aduh, kadang tuh capek, lelah gitu kan ya guys. Cuma karena aku ibu pekerja dan aku pingin menjadi wanita karir, karena dari dulu aku, setelah aku lulus 2015 terus aku langsung kerja, alhamdulillah Allah kasih saya langsung kerjaan. Nah, sampai saat itu aku tuh nggak pernah guys, selalu kerja, jadi aku tuh sudah kayak nggak bisa lah diem kayak gitu kan guys. Nah ini, jadi aku tuh mikir, aku pingin aku kerja jadi wanita karir, karena dulu aku pernah guys, hampir ya kurang lebih 1 tahunan aku tuh tidak bekerja karena aku pingin
ke keluarga, fokus keluarga dulu. Karena waktu itu jujur aku pingin banget nih punya anak langsung kedua, cuma ya Allah belum berkehendak ya guys. Mungkin karena kata dokter sih karena aku kecapean, jadi aku kurang subur lah kayak gitu. Jadi aku putuskan untuk aku resign, padahal di saat itu posisiku sudah ya alhamdulillah banget, sudah menurut aku sih sudah yang aku pinginkan seperti itu. Cuma ya namanya ibu ya guys, namanya seorang istri, namanya seorang kita harus milih mana keluarga, mana karir kita. Nah, dan aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga beberapa tahun dulu itu guys, beberapa tahun yang lalu. Nah terus sudah kayak gitu aku alhamdulillah Allah tuh selalu aja kasih tuh keringanan. Walaupun semua ujian itu ada, pasti aja aku tuh walaupun aku itu di rumah, aku tetap jualan online guys. Jadi aku tuh nggak bisa diem orangnya. Aku tuh selalu berpikir apa ya aku nggak bisa yang harus diem terus. Aku ya mungkin bagi setiap orang enak ya, oh sudah jadi ibu rumah tangga tinggal dikasih uang sama suami apa dan enggak. Aku nggak pernah, karena aku dari dulu tuh hidupnya mandiri guys. Aku tuh pingin seperti kayak aku pingin ini ya, walaupun suamiku kasih ya, aku pingin hasil kerja kerasku sendiri. Karena aku orangnya apa-apa pingin hasil kerjaku sendiri. Karena menurut aku kalau hasil kerjaku sendiri itu lebih aku maksudnya lebih berharga lah guys. Jadi tuh aku kayak sayang, oh iya aku mau kayak gini, aku sayang deh. Nah, aku tipikalnya seperti itu. Nah aku harus mengusahakan sesuatu yang aku pingin, ya aku harus berusaha. Aku tipikalnya seperti itu. Nah jadi aku bukan tipikal anak atau cewek yang manja pada suami, yang dalam artian apa-apa harus diminta, dibeli apa enggak. Aku enggak tipikal yang, aku sangat jarang minta ke suamiku sesuatu. Bukan suamiku pelit, bukan, tapi aku sangat jarang karena aku pingin ada kegiatan yang aku bisa menghasilkan sesuatu, yang aku bisa, oh iya ya aku nih bisa juga loh, bukan cuma wanita karir gitu. Nah guys, itu tipikal aku ya guys. Jadi ya mohon maaf nih kalau misalnya kalian nganggap aku bukannya atau sombong atau gimana. Tidak guys, tapi aku tipikalnya dari dulu adalah mandiri. Karena dari dulu tuh pas semenjak almarhum bapakku meninggal, aku tuh pingin semua itu kerja dari aku sendiri seperti itu. Jadi aku nggak mau ngerepotin kayak mamaku. Aku kerja jadi asisten lab apa dan lain-lain. Pokoknya aku nggak mau ngerepotin orang. Aku itu tipikalku guys. Aku nggak mau ngerepotin orang. Kalau aku bisa sendiri, aku akan bertahan dan aku akan bagaimana dari aku mikirkan untuk aku bisa kayak gitu loh. Jadi aku nggak pernah yang terlalu yang harus mau ngerepotin orang. Aku nggak mau yang apa-apa itu harus minta apa-apa, nggak, aku harus usaha sendiri. Itu tipikal aku ya guys. Ya mungkin kalau misalnya di luar sana ada tipikal yang lain, ya mohon maaf ya guys, ini tipikal aku. Karena aku dari dulu, karena aku orangnya keras memang guys. Aku mau ngusahain sesuatu ya aku harus belajar, aku harus ini, itulah aku guys. Jadi ya mohon maaf ya guys kalau misalnya aku mungkin yang nggak seperti yang kalian ya kayak gitu kalian harapkan. Ya aku juga punya kekurangan guys, seperti itu nih. Nah mungkin ini sudah setengah perjalanan ya guys. Nah setengah perjalanan, sebentar lagi kita sudah sampai nih guys ke rumah sakit. Nah sebelum kita ke rumah sakit, kita cek nih apa ya yang aku harus beli atau enggak. Nah berhubung semuanya sudah ada nih, jadi aku harus gantian nih sama mamaku. Nah karena anakku yang pertama kan masih sekolah guys. Jadi ya yang di rumah sakit ya aku sama anakku. Pada saat aku kerja ya anakku sama mamaku. Karena anakku yang pertama kan sekolah, jadi pulangnya sore, aku pulang ke rumah sakit, mamaku pulanglah ke rumah. Seperti itu guys. Nah rutinitasku tiap hari. Nah jadi aku tuh tipikalnya yang mandiri ya guys, nggak mau yang terlalu ya apa-apa minta suami, enggak. Dan jangan bilang kalau orang atau cewek yang mandiri itu
suaminya pelit, bukan, karena memang dia dari dulu, dilihatlah dari dulunya dia tuh seperti apa ya guys. Karena aku dari kecil, dari almarhum bapakku meninggal, aku diajarin semua yang kita mau kita harus berusaha, jangan mau asal minta aja tanpa ada apa yang kamu tuju, apa prestasimu, kayak gitu guys. Jadi ya gitu. Nah alhamdulillah aku udah parkir nih guys di rumah sakit nih, aku udah nyampe di rumah sakit. Dan nih, yuk kita jalan ya, kita jalan keluar. Nih aku udah di lift guys. Nih aku udah di lift dan aku udah keluar. Nah cus, semangat ya pastinya jadi ibu pekerja nih. Nah dan setelah itu ini hari ketiga aku ya guys. Nah hari ketiga aku, hari ini aku beres-beres. Nah alhamdulillah nih akhirnya Alicia sudah pulang guys. Nah setelah Alicia pulang, aku siap-siapin, aku rapi-rapiin dulu ya guys. Jadi aku tuh tipikalnya yang nggak mau gerusa-gerusu gitu guys. Jadi semua aku cek benar-benar. Nah karena aku ini sendiri di hari ini, jadi aku harus bisa nih semuanya ya kan guys. Kita cek semuanya ya biar nggak ada yang ketinggalan guys. Nah jadi aku mau cerita nih sedikit ya, bukannya apa ya guys, aku mau cerita sedikit aja hal pribadiku. Jadi kita sama-sama sharing nih guys. Nah karena aku suka banget nih yang namanya sharing menurut aku ya. Nah aku tuh wanita ibu pekerja. Nah terus anakku ini sakit. Nah aku tuh mungkin banyak orang yang ngerasa kayak, kamu kenapa sih mau jadi ibu pekerja atau apa, kan lebih enak jadi ibu rumah tangga. Ya seperti aku tadi bilang ya guys, aku tuh tipikalnya orangnya mandiri gitu lah guys, nggak bisa yang aku tuh harus semua tuh harus ke suamiku. Nah terus udah kayak gitu ya, aku nih kayak gimana ya, anakku itu dari umur 1 tahun, kakaknya itu suka yang namanya kejang. Nah dia punya faktor keturunan memang. Nah terus sudah kayak gitu dari umur 1 tahun, dan dia punya radang, jadi kalau demam dikit aja dia langsung kejang. Nah sampai umur dia 5 tahunan. Nah ya aku belajar di situ, suamiku di lokasi, dan aku tuh harus bisa sendiri, survive sendiri ya guys. Jadi aku tuh mikir, kalau aku ini nggak bisa nanti ini kayak gimana, apa ini, aku mikir kayak gitu guys. Nah dulu aku tuh nggak bisa dibawa mobil ya malam-malam, tapi anakku itu guys, si kakaknya itu biasanya tuh kejang tuh tengah malam, jam 1 jam 2. Nah bagaimana caranya aku harus bisa tuh di situ. Jadi aku belajar, oh ya oke deh, aku berusaha bagaimana ya, aku bisa seperti itu. Nah jadi ya udah, semenjak itu aku jadi kayak keterbiasaan aja. Jadi kalau tengah malam ada apa-apa ya aku harus bisa apa-apa sendiri lah kayak gitu kan ya. Suamiku pasti ya bantuin dari sana, bantu doa dan lain-lain ya guys. Nah jadi aku udah kayak aku udah terbiasa nih apa-apa sendiri, dan apa-apa aku harus mandiri kayak gitu. Aku nggak mau ngerepotin orang lain karena tipikal aku ya kayak tadi guys, aku bilang aku nggak mau ngerepotin orang. Dan aku tuh paling gak suka ya guys diomongin seperti ini, anakmu cuma titip ke orang tua apa gini-gini, bukannya apa ya guys, karena aku takut kalau pakai babysitter tuh nanti anakku dia papain. Nah makanya aku tuh mending aku percaya ke orang tuaku kayak gitu. Nah cuma ya kadang aku juga kalau misalnya aku lagi nggak banyak kerjaan ya anak aku ikut ke kantor kayak gitu kan guys. Nah aku itu sebenarnya guys ya pingin jadi ibu rumah tangga ya yang bisa menghasilkan uang. Aku mikirnya kayak gitu, cuma aku mikirnya aku udah terbiasa jadi ibu wanita karir lah guys, ibu pekerja kayak gitu kan. Karena bagaimanapun aku bekerja, suamiku bekerja itu untuk kedepannya anakku nantinya. Karena aku dulu jujur guys, aku ini selalu dididik sama orang tuaku itu apa-apa nggak boleh minta kecuali kamu yang berprestasi seperti itu. Jadi aku ngerasa oke, aku nggak mau apa namanya
buat anakku seperti itu. Jadi aku tuh pinginnya gini loh guys, oke, aku terapkan, misalnya anakku pingin A pingin B, tapi aku pinginnya anakku ini tunjukkan dulu prestasinya. Nah tapi ya mohon maaf guys, dulu mungkin aku nggak seperti ini ya, dalam artian oh mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, oh aku dibeliin sama orang tua aku gini gini gini. Ya mungkin saat ini anakku tuh ya kalau misalnya mau minta apa-apa ya oke lah aku belikan, aku belikan kayak gitu-gitu, entah makanan yang aku suka atau apa. Nah kalau dulu itu aku mau minta makanan itu yang aku pingin, itu tuh kayak nanti dulu ya nak, nanti dulu ya nak, nanti dulu. Nah aku tuh nggak mau guys ngerasain anakku seperti itu, jadi aku udah tahu tuh kayak gimana ya guys. Bukannya aku mau seperti apa, cuma aku pengen anakku kelak hasil kerja keras suamiku dan aku membuahkan hasil ke depannya buat anak-anakku nantinya guys. Apalagi ya aku udah pernah ngerasain hal-hal yang seperti itu, jadi aku harus bekerja buat aku numpang hidupku. Aku nggak mau ngerepotin ibuku, jadi aku tuh dulu kuliahnya di Jogja guys. Nah terus aku tuh masuk universitas itu aja aku tuh pakai jalur beasiswa, dan aku tuh kerja entah jadi asisten entah jadi apa, nah yang menghasilkan uang, dan aku tuh bayar kos bayar apa tuh aku sendiri karena aku nggak mau ngerepotin. Nah setiap mama aku telepon tuh, oh mama aku aman aja, mama gak usah bayarin aku ini apa, aku aman aja kok, aku ada uang apa. Aku selalu mikir aku nggak mau ngerepotin mamaku kayak gitu ya guys. Nah jadi aku harus mandiri. Nah aku nggak mau anakku tuh seperti itu, yang ngerasain kayak kekurangan faktor kekurangan kasih sayang atau apa ya. Walaupun pastinya kekurangan kasih sayang ya guys, karena aku kerja dari jam 9 sampai jam 6 ya, anggaplah gini ya, ada 24 jam aku kerja 8 jam, sisanya aku sama anakku. Dan aku lupa pasti kalau misalnya aku di rumah bagaimanapun caranya aku harus bisa bareng sama anakku, entah aku ajarin dia belajar apapun, main dan lain-lain. Setiap weekend aku ajarin dia jalan-jalan. Nah aku pingin walaupun aku di benakku ya, di benaknya mereka ya, walaupun aku nggak pernah ada, tapi aku harus bisa ngerti, dan dia tuh harus bisa tahu ibunya, ayahnya tuh selalu ada di hatinya, selalu ada di sampingnya. Itu yang aku pingin tanamkan ke anak-anakku guys. Nah aku sebagai ibu pekerja, mungkin di luar sana ada yang ibu hebat ya guys, aku nih nggak ada apa-apanya guys, cuma aku pingin yang terbaik dan aku harus semangat, dan aku positive thinking. Allah tuh nggak pernah tidur, aku tuh selalu kayak gitu sih guys, karena aku nggak mau yang berpikir negatif. Pokoknya aku harus semangat, aku bisa, aku bersyukur. Itu sih faktor aku biar aku tuh kerja tiap hari tuh semangat kayak gitu loh guys, karena ini buat masa depan anak-anakku. Aku mikirnya seperti itu. Jadi ya oke lah aku gituin gitu guys. Nah terus aku juga ini pinginnya jadi istri yang bukan hanya cuma minta atau mungkin apa-apa ke suami kayak gitu, enggak ya guys. Aku nggak tipikal yang seperti itu. Oke. Nah jadi aku pingin jadi ibu pekerja yang bisa ada buat anakku juga kayak gitu guys. Aku nggak mau ya kalau misalnya anakku tuh nggak ada kayak gitu, misalnya anakku tuh nggak ada kasih sayangnya bagi orang tua. Sudah suami jalan ke lokasi, kerja di lokasi ya, sebulan sekali pulang, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan. Dulu tuh pernah guys sampai 3 bulan 6 bulan guys, dan aku tuh ya udah biasa banget ya, karena aku dari dia pacaran ya aku udah tahu dia resikonya seperti ini, dan suamiku juga tahu lah mana baik mana enggak, jadi kayak gitu. Jadi bagiku semangat dan selalu bersyukur. Oke, gimana nih Alicia? Oke, Alicia senang nih ya kan guys. Nah pokoknya selagi ada waktu kesempatan, aku pengen ada buat anak-anakku ya. Jadi bagi kita yang ibu pekerja, jangan pernah ngeluh, jangan pernah ngerasa bagaimana, dan juga merasa karena kamu punya uang kamu bisa semuanya, suamimu nggak ada apa-apanya. Tidak, karena bagaimanapun suami tetap nomor satu, karena bagiku adalah keluarga nomor satu ya, nggak ada yang lain. Oke. Nih Alicia udah pulang nih, bahagianya kita ya. Nih kita sudah di parkiran. Nah oke, gimana nih Alicia? Alicia senang? Kita mau kemana nih?
Oke, semangat semangat. Oke guys, nah ini si Alessia pingin makan dan main dulu nih, beliin mainan ya di jam 2 nanti nih. Nih kita mainan-mainan dulu ya guys. Nih baru habis itu nanti kita habis beli mainan dia happy, nah kita baru pulang deh. Oke, tapi yang nggak tahu lagi nih. Oke, stay tune ya sama aku ya. Oke, oke. Kita jalan nih guys, kita pulang. Nih kita pulang, oke. Nah aku itu langsung berpikir guys, ya ada keluarga, ada tetangga yang sudah aku anggap seperti keluarga aku sendiri. Nah dia tuh selalu bantu aku apapun itu, mau bantu anakku apapun lah guys. Nah jadi aku pingin rasa syukurku ini kita ajak makan-makan nih dulu ya. Nih kita udah berhenti, kita tunggu ibu ya, tunggu mamaku dulu baru tunggu sama tetanggaku itu. Nah karena kita mau ajak mereka makan-makan nih ya, walaupun nggak makan yang seperti apa, setidaknya kita ada rezeki lebih ya, kita ucapan terima kasih lah guys kayak gitu, karena bagaimanapun dia sudah bantu kita, suka dukanya kita ya, namanya tetangga kan seperti itu guys ya kan. Nah alhamdulillah aku sih alhamdulillah sih aku bersyukur sih ada tetangga yang care banget sama aku kayak gitu loh, karena tetangga aku ini tahu aku dari kecil tuh seperti apa kayak gitu guys. Jadi ya kalau misalnya ada yang baik sama kita baik juga kayak gitu, kita nggak lupa lah kayak gitu. Aku tipikalnya gitu sih, bukannya baik di depan ya guys baru nanti kita diomongin lagi, enggak, karena alhamdulillah ini aku tahu nih tetanggaku bagaimana, tahu banget aku seperti apa dulunya, dan dia bantu tuh nggak pernah yang namanya minta pamrih. Nah itulah guys nih, jadi kita kalau misalnya ada rezeki lebih ya kita bantu-bantu juga guys, seperti itu. Nah alhamdulillah ya guys, dari rumah sakit ke tempat makan dan ke rumah itu nggak jauh banget ya, mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit ya guys nih.
Nah, alhamdulillah udah sampai nih guys di rumah. Nih kita lagi semangat pokoknya ya. Ini kita lagi parkir.